Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cincin tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi dengan Tok Wan Channel. Cerdas, dengar, pahami. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan tampil lagi dengan suatu agenda yang sangat penting bagi kita orang Melayu di Provinsi Riau ini. Kita tahu bahawa sekarang sedang hiruk pikuknya dalam hal pemilihan pilkada, pemilihan kepala daerah, apakah gubernur, bupati, wali kota. Ini pokoknya tahun 2024 ni tahun politik namanya cincin tuan-tuan dan perempuan. Dari mulai milih presiden, pilih pileg, legislatif, pusat, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD sudah selesai berapa bulan lalu. Sekarang kita masuk lagi tahun politik ini adalah pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Dan ini semua memang memerlukan suatu pemikiran dari masyarakat. Ini dalam era memilih pemimpin pada hari ini memang ada kelainan nampaknya. Ada orang menganggap cincin tuan-tuan dan perempuan ini perlu kita amati, ini suatu sikap atau pandangan yang sangat keliru bagi kita orang Melayu lah ya. Apa kata orang, sekarang untuk menjadi gubernur, jadi bupati, kau tak punya duit tak akan bisa maju. Ini paling dahsyat ini. Kalau pemimpin dipilih dengan duit, hancurlah negeri ini, hancurlah negara ini. Apa sebab? Kerana pemimpin itu bukan lahir dari orang-orang yang betul-betul memiliki kapabilitasnya, kualitasnya, apalagi moralnya. Sedikit sogok menyogok dah rusak moral itu. Kalau memilih pemimpin dengan sogok, dengan membeli partai, itu moralnya rusak. Jadi itu tak bisa dipilih sebetulnya bagi kita sebagai orang yang memiliki akar budaya Melayu lah. Apalagi negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa, auzubillah. Kalau memilih pemimpin dengan cara-cara yang tidak benar, apalagi dengan curang, dengan menipu, dengan bohong, itu tidak ada berkahnya sama sekali cincin tuan-tuan dan perempuan. Oleh kerana itu jangan terjadi di Provinsi Riau pada pilkada yang akan datang ini. Nah, sekarang tentu cincin tuan-tuan bertanya ini, siapakah yang kita harapkan untuk menjadi gubernur yang akan datang? Atau masuk wali kota Pekanbaru, bupati di Provinsi Riau ini siapa? Nanti kita minta gambaran ciri-ciri kepemimpinan di alam Melayu itu bagaimana. Supaya kita tahu cincin tuan-tuan dan perempuan. Oleh kerana itu sekali lagi, mari bersama Tok Wan Channel kita dengar perbincangan kita pada hari ini. Sengaja saya undang tokoh kita, budayawan kita, pendidik kita yang tidak asing lagi dan memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Pertama, saya undang Pak Sudirman Somari. Pak Sudirman Somari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman, bagaimana Pak Sudirman? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Nampaknya gagah betul baju Melayu, baju hitam pula lagi dah ya. Pak Sudirman, apa kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Betul. Masih ngajar? Masih. Masih Pak ya? Di? FK Universitas Islam Riau. FKIP ya, Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas Islam Riau. Ya. Kemudian juga tidak asing lagi kita undang juga ini orang kita yang tak asing lagi ya. Belitung Pak atau saya baru pelalawan. Pelalawan juga ya? Pelalawan. Oh, dia dua pelalawan, mohon maaf. Ini 20 pelalawan. Baik Pak Kasni. Ya, Kasni. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ini baju biru aku hijau nampaknya ya. Nah, Pak Kasni, terima kasih Pak. Tapi kami itu tak ada KKN itu. Ada kain ya. Ini orang pelalawan ini, sama ini Melayu ni. Kebetulan ya, dan dulu pelalawan ni satu dengan Siak ni. Tapi ada sedikit agak apa berpisah gitu kan. Maklum zaman dulu orang tak berkelahi adik-beradik ya. Kelahi adik-beradik cuma, tapi tidak bawa satu pertentangan ya. Baik, kedua tokoh ini kita minta pendapat bagaimana pandangan beliau dalam hal menyangkut masalah kepemimpinan alam Melayu.
Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe. Sekian, dan untuk itu sekali lagi kami mintakan kita dengar apa kata beliau dalam hal menyangkut kepemimpinan Melayu. Silakan Pak Sudirman, kira-kira bagaimana pandangan Bapak ni? Ini Riau ini kan akan memilih pemimpin ya Pak. Kalau Bapak pandang baik masa lalu, ya dah mencerminkanlah gubernur-gubernur kan ya, orang Melayu lah ya. Kemudian ini juga masa transisi ni Pak. Ini kabar bahaya ni. Kalau gubernurnya sudah dipandang dengan duit Pak, siapa yang ada cukung-cukung di belakangnya akan menjadi gubernur Pak. Bagaimana pandang orang Melayu ni? Sikap kita sudah tegas ni. Silakan. Oke. Terima kasih Tok Wan. Yang untuk ketiga kalinya saya tiga kali ya, tiga kali diundang ke Tok Wan Channel ini. Pertama saya ingin jelaskan sedikit tentang secara bahasa dulu. Dari segi bahasa, pemimpin itu dari kata dasar pimpin. Pimpin itu kalau bahasa Melayu kan membimbing orang. Jadi pemimpin artinya orang yang membimbing orang lain untuk satu tujuan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tunjuk ajar Melayu Pak Tenes Pendi, saya butuh bawa buku nih. Pemimpin dalam ungkapan Melayu. Ini dikatakan bahwa diumpamakan pemimpin itu seperti pokok besar di tengah padang. Daun yang rimbun tempat berteduh, batangnya kuat untuk bersandar, akarnya kuat tempat bergantung, buahnya manis untuk dinikmati oleh orang lalu dan orang yang setempat, dan banyak petata petitihnya tuh. Jadi pemimpin ini memang orang yang ditinggikan selangkah, didulukan selanting. Kalau kita berpijak pada ungkapan ini, pemimpin itu memang dipilih tuh. Dipilih ya? Dipilih. Orang yang didahulukan kan banyak orang, orang yang mampu, dia yang didahulukan gitu. Banyak orang yang mampu, dia yang ditinggikan. Jadi arti dia pemimpin itu memang dipilih tuh. Dipilih ya. Kalaupun dulu sistem raja-raja juga tidak pasti. Tidak pasti. Kalau kita buka sejarah di Melaka, Johor itu kan ada putra mahkota yang sudah dilantik sebagai putra mahkota, mahkota. Tapi dianggap tidak baik moral dia, akhlak dia. Dia rakyat tidak mendukung. Ya. Kasus anak Sultan Ahmad di Melaka, hingga akhirnya dia dibuang ke Pahang. Jadi ayahnya tersang, walaupun Ananda sudah dinobatkan jadi putra mahkota, raja muda, tapi bumi Melaka tak terima. Akhirnya dia diantar ke Pahang, tapi di Pahang oleh bendaharanya justru itulah sebagai Sultan Pahang pertama, Sultan Ahmad. Oh gitu ya. Jadi kalau kita Sultan Pahang ni Sultan Buangan itu yang pertama. Yang pertama ya. Kerana dia tak diterima oleh Sultan Johor ya. Beda dengan Sultan Perak. Perak kan dari Melaka juga. Itu anak raja yang minta izin pada ayahnya mencari jajahan baru. Dari Melaka dia belayar ke utara, akhirnya sampailah ke Kuala Perak itu kan. Ya. Perak itu. Jadi kalaupun sudah jadi dinobatkan jadi raja muda atau putra mahkota, itu boleh dibatalkan tau. Kalau rakyatnya nolak. Jadi begitulah ya orang yang dituakan ya. Iya. Yang dituakan dan menjadi panutan. Iya. Jadi tidak sembarang walaupun dia keturunan raja ya. Dan dilantik malah dinobatkan jadi putra mahkota. Raja muda. Tapi karena masyarakatnya tidak. Jadi dulu rupanya Pak Kasih ini ada juga tradisi, kalau bahasa sekarang ini mengkritik pemimpin itu ada, tapi jalannya halus gitu. Itu istilahnya itu apa, raja alim, raja disembah itu ya. Raja adil, raja disembah. Raja adil, raja yang disembah kan? Ya, raja zalim, raja disanggah itu. Ya, memang sudah itu falsafah iya. gitu ya. Jadi turun temurun itu.
Jadi tidak mungkin dia dibiasa hendak berbuat kezaliman, buat penyimpangan, lalu rakyat diam, tak bisa ya. Ada banyak sejarah tu. Sejarah ya. Gimana Sultan Mahmud mangkat di Dulang, dia dibunuh oleh Megat Sirama karena dizalim tu. Zalim ya. Banyak cerita dalam tertulis dalam hikayat syair, sudah banyak tu. Jadi pemimpin tu banyak syaratnya, banyak pantangnya, banyak tak boleh. Pokoknya berkhidmat gitu untuk rakyat. Memimpin orang rakyat ke tujuan tertentu. Mungkin atuk dah paham bagaimana syarat pemimpin oleh Rasulullah. Pertama tu kan amanah. Ya, amanah. Ya. Tak ada cita duit, tak ada masalah suku, tak ada ya, amanah. Gitu, Amin, al-amin tu. Amanah yang dipercaya gitu. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi kalau begitu Pak Derman, memang menjadi pemimpin ini merupakan suatu orang yang dituakan dahulu, selangkah tadi itu, ya, ditinggikan ya, seranting itu artinya betul-betul sosok pemimpin yang betul-betul menjadi apa ya? Panutan ya. Ya. Jadi tidak semata-mata adanya ambisi seseorang lalu dia ingin maju, bukan hanya karena dukungan mayoritas. Itu enggak ya. Jadi sangat selektif ya. Oh iya betul. Sangat selektif ya. Kira-kira pandangan Bapak lah Pak Sudirman sekarang ni, kita sebagai negeri Melayu ni, Riau kan Melayu ya, ni. Itu. Enak ya? Ya. Jangan sampai terjadi pemimpin yang tadi katakan tadi, yang tidak senonoh lah ya. Ya. Yang tidak layak ya. Yang mungkin dari segi penampilan okey lah ya. Di segi dia bercakap luar biasa enak ya. Tetapi dari segi ini kan batin ni berbicara ni, ya, ya? Zahir batin. Ya. Zahir batin tu berbicara dunia akhirat lagi. Ya. Aduh mak, kalau pemimpin itu tidak jujur, tidak amanah, pembengak macam tu. Gawat negeri kita Pak Derman. Maka kalau kita mengacu kepada sejarah Islam, karena kita kan tak bisa lepas kita Melayu dengan Islam tu. Itu dah lama bersebati kan. Ingat bagaimana ketika Umar Khattab mau dikukuhkan oleh sahabat-sahabat. Sahabat apa ya? Setelah Rasulullah meninggal ya? Ya. Itu Umar sebetulnya menolak gitu. Tapi karena pilihan itu setelah orang paling dekat Rasulullah itu pertama kan Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar Khattab, Utsman, Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ketika didesak Utsman, Abu Bakar tidak bisa nolak. Kenapa? Utsman ini lebih senior dari dia. Umur lebih tua, lebih berduit, konglomerat. Tapi Utsman tak mau mendahulukan diri, bukan seperti sekarang. Tuh, lebih tua banyak duit, dulu tak model tu. Umar bin Khattab tu tak banyak duit juga. Dia lebih muda dari Utsman. Tapi karena Utsman ni memang dihormati juga, maka dia apa kata dia ketika ini terkenal kan ungkapannya. Ketika dia di baiat tu. Kalau aku salah, tolong luruskan aku. Kata dia kan? Iya. Ada seorang sahabat, ya Khalifah, aku akan luruskan kamu dengan pedang ini. Memang tak mau main tu. Ya, tak main. Memang tak mau main. Dan itu memang dijalankan oleh sahabat Nabi ya. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara ada Khalifah Sultan macam itu. Sultan Aceh itu kan terkenal. Terkenal ya. Sultan Iskandar Muda itu. Iskandar Muda itu dalam kajian itu sedikit di bawah Umar bin Khattab, sedikit di bawah Umar bin Aziz, sedikit di bawah Umar bin Khattab di Nusantara. Dia memang anak kandung sendiri. Tuh. Oh iya betul ya. 2 orang anak kandungnya dibunuh ya, direjam. Direjam karena zina tuh. Sama Umar bin Khattab, Bang. Direjam betul. Makanya ketika dia mengambil nama Sultan baru, tak ada anak dia lagi, anak dia perempuan. Ulama itu menolak perempuan. Maka muncullah menantunya orang Pahang tuh. Oh, itulah kemudian jadi Ustaz Iskandar Sani, Iskandar kedua. Itu menantu dia.
menantu dia ya. Menantu dia orang. Karena anak laki-laki tak ada ya. Tak ada lagi. Yang dihukum tu ya. Aduh. Itu tu memang. Itu ciri Melayu ya. Luar biasa Pak Derman. Okey Pak Derman ya. Sementara Bapak demikian pandangan kita, encik-encik, tuan-tuan dengar begitu beratnya menjadi pemimpin. Sekarang saya tanya Pak Kazaini. Ini kan menyangkut masalah pendidikan ni Pak ya. Kesadaran masyarakat ini. Artinya masyarakat ni perlu diadakan suatu pencerahan, pemahaman itu ya. Sebetulnya di sinilah peranan lembaga adat ya, lembaga adat untuk memberikan bimbingan, petunjuk, unjuk ajar ya. Yang istilahnya Pak Teras ada buku tunjuk ajar tu kan, tunjuk ajar itu kan. Ini perlu kita lestarikan kerana bagaimanapun negeri Melayu kita ni kan berasal dari kerajaan dulu. Kita bisa lepas ya. Bisa. Bagaimana Sultan Siak, ya Sultan Pulau Lawan, Indragiri, Sultan Indragiri, Rokan. itu semua sekali khazanah ini harus menjadi sikap budaya kita orang Melayu gitu kan. Jadi kalaupun seandainya Riau ini sudah bergaul semua suku, artinya memang kita ni orang Melayu ni kan sifat kan menerima kan, tidak melarang, tapi orang harus berfaham dengan Riau. Istilah pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebaliknya, jadi orang-orang di luar yang tidak Melayu pun harus memahami ini semua. Bagaimana ke depan menurut pandangan Bapak ni, sehingga kita akan lahir nanti generasi kita tu dari satu generasi yang tidak putus dengan faham kepemimpin demikian. Ada satu ada hukum dasar orang Melayu ini, bahawa disebut Melayu itu kan tidak semata merujuk kepada etnis ya, pada darah kan, tapi kepada bahawa orang luar pun yang masuk sini mereka menjadi Melayu. Mereka mampu berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu, terutama beragama Islam. Itu ya. Jadi mereka bisa berasal dari mana saja. Kalau mampu melakukan itu oleh orang Melayu, mereka diterima. Begitulah orang Melayu ini begitu terbuka terhadap orang luar. Sebab itu kita tidak heran jika di Riau ini misalnya, kawasan Melayu Riau ini, di sini semua orang bisa masuk ke sini. Dan orang Riau dengan terbuka, tidak pernah terjadi konflik penolakan terhadap saudara-saudara kita dari manapun. Begitulah orang Melayu menerima saudara-saudaranya dari mana saja. Tetapi kita seperti yang dikata Tuan tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti itu. Misalnya di Riau ini satu kawasan Melayu, semestinya yang menjadi budaya tonggak budaya itu budaya Melayu. Oleh kerana itu untuk hal itu memang pendidikan menjadi dasar. Sebab kita melihat sekarang ini memang karena serangan atau perbancuhan budaya, kemudian serangan budaya-budaya luar, memang agak merisaukan. Sementara kita belum melihat betul apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan yang ada. Kita tidak menafikan berbagai kebudayaan luar itu jika itu positif. Tetapi kalau kita tercerabut dari akar, itu kita kehilangan identitas. Kehilangan identitas itu malah lebih berbahaya. Kita tahu bahkan negara-negara lain kan identitas mereka itu yang diperkuat. Rasa identitas mereka itu pada akhirnya menimbulkan rasa idealisme nasionalnya kan, karena mereka punya identitas. Kalau di Riau ini kehilangan identitas itu, kita menjadi tercerabut dari akar, itu berbahaya. Saya pikir peran lembaga pendidikan, termasuk lembaga adat, terutama lembaga adat di sini harus berperan, mengambil peran dengan muatan-muatan lokal, dan ada kolaborasi yang luar biasa dengan lembaga-lembaga pendidikan di sini. Ini harus dilakukan, sebab dalam 10-20 tahun lagi kita betul-betul akan kehilangan, dan kita akan nanti
akan menangisi kita ni sebagai anak-anak kita ni sebagai orang apa, kan tak jelas. Tak jelas tadi. Ya. Mungkin ada darah Melayu, mungkin dah bercampur-campur, tetapi kita tidak punya identitas sebagai Melayu. Padahal yang saya sebutkan tadi, yang disebut Melayu itu berbahasa Melayu, Agama Islam, beradat Islam Melayu. Nanti mereka tidak mengerti adat istiadat, mungkin agama juga tidak begitu patuh. Kemudian apalagi bahasa tidak hilang. Berarti mereka sebagai orang apa, itu makin tak jelas. Ini harus disadari semua pihak menurut saya. Jadi tadi kata Pak tadi bilang bahwa bagaimanapun setiap negara, setiap daerah itu tetap mempunyai suatu ciri khas ya. Iya betul. Adat istiadatnya ya. Iya. Saya teringat Jepang tuh Pak. Iya betul Pak. Jepang tuh bagaimanapun tingginya teknologi ya. Betul Pak. Tapi budaya dia tetap pertahankan. Gitu, ya? Jepang, Korea, dan banyak-banyak negara lain. Thailand kita tengok. Mereka Cina. Mereka kebudayaan mereka pertahankan betul, bahwa itu menjadi ciri mereka. Dan bahkan mereka Cina misalnya itu mengekspor budaya mereka keluar. Mengekspor budaya mereka keluar itu menjadi malah nilai tambah. Mereka tidak hanya berusaha untuk menguasai ekonomi secara keluar, bahkan berusaha untuk mempengaruhi budaya. Seperti itu. Jadi untuk itu Riau ini sebagai negeri Melayu yang tadi dikatakan kita kekhawatiran bahwa apabila budaya luar masuk dan akan menimbulkan terkurasnya budaya kita ini kan, sehingga kehilangan identitas kita. Betul Pak. Iya. Nah kalau kehilangan identitas kita mau kemana? Iya, tak jelas. Tak jelas Pak ya. Kita sebenarnya tidak anti budaya luar Pak. Sebab budaya Melayu itu sendiri sebenarnya kan merupakan perbancuhan dari banyak budaya. Kalau kita telisik betul, budaya Melayu itu ada budaya Arab, ada budaya Cina juga, dan India. Tetapi itu kan sudah disaring. Kita punya penyaring, cindai penyaring yang semua rupa, sehingga itu menjadi budaya Melayu. Tari Zapin misalnya, itu kan dari Arab. Dari Arab. Ada pengantin kita, berdah Arab. Ada pengantin kita dari India, dari Cina kan, pakaian-pakaian kita itu kan. Tetapi itu kan sudah disaring sehingga menjadi budaya Melayu. Tetapi kalau tidak punya penyaring, yang kita khawatirkan kita tidak punya penyaring. Kita terima semua, yang negatif, yang positif kita terima semua, kita kehilangan identitas. Kita kehilangan identitas, itu yang dikhawatirkan. Saya pikir kita tidak bisa berlengah-lengah lagi. Ini harus dengan penuh kesadaran dilakukan. Lembaga-lembaga pendidikan harus bekerja keras untuk melakukan itu dan menyiapkan materi-materi dan dengan kesadaran. Dan di sini kata itu bekerjasama dengan lembaga adat. Lembaga adat. Terutama kebudayaan. Iya betul, kebudayaan. Iya. Lembaga adat, dinas kebudayaan ya. Lembaga adat, dinas kebudayaan, dinas pendidikan itu bekerjasama. Dan juga lembaga-lembaga pendididikan di luar. Iya. Kita tahu di luar ada Muhammadiyah, ada macam-macam punya lembaga-lembaga pendidikan. Itu dilibatkan semuanya. Iya. Dan ini harus satu sikap di padang ini. Satu sikap, Pak. Betul. Nah, ini tergantung pada pemimpin, Pak. Betul, iya. Oke, ini soal sekarang ini. Iya. Jadi kalau pemimpin juga tidak memahami, bagaimana kita bisa. Iya betul, Pak. Tergantung pemimpin, Pak. Pemimpin ya. Jadi menurut pandang Bapak ini pemimpin ini tentu pemimpin yang sudah mempunyai mindset cara berpikirnya tuh paham Melayu itu sudah mengakar pada dirinya kan. Kita sangat berharap pemimpin Riau itu pemimpin yang punya visi Melayu, sadar tentang pentingnya kebudayaan Melayu untuk menjadi benteng untuk generasi-generasi muda kita ke depan. Kalau pemimpin ke depan tidak punya kesadaran itu, ini makin Riau ini daerah yang sangat terbuka. Ini daerah Riau berbatasan dengan negara tetangga dan apalagi teknologi sekarang. Kalau pemimpin kita tidak punya visi tentang kebudayaan, itu mengkhawatirkan menurut saya. Jadi roh budaya itu harus melekat pada pemimpinnya. Pada pemimpinnya dulu. Pemimpinnya dulu punya visi, punya pemahaman, punya keinginan dan mau membuka diri menerima masukan, pandangan dari tokoh-tokoh
pemimpin harus punya apa, jiwa besar untuk menerima masukan itu. Ya, yang tadi itu dengan masyarakat bukan berarti membius saja ataupun tidak apa namanya? Tidak berperan. Iya. Jangan, ya. Dan perlu masyarakat juga ikut ya. Ikut, Pak, ya. Pemimpin itu juga harus menerima masukan, betul. itu, Iya, kan? menerima Jangan masukan. merasa dirinya Pintar sendiri, bisa melakukan sendiri. Setiap yang memberi masukan dianggap lawan, dianggap musuh, seperti itu. Setiap memberi masukan langsung besoknya negatif lah. Negatif, besok langsung tak ngangkat telefon lagi. Itu berbahaya tu. Apalagi kalau misalnya diberi jabatan pula ya. Oh iya, merasa sudah menjadi pemimpin, merasa dia seolah dah bisa semuanya. Tak bisa begitu. Itu yang harus dijaga. Jadi ciri pemimpin dalam Melayu tak begitu ya. Tak begitu. Artinya saling memberikan masukan ya. Iya. Saya ingin nyambung yang dikatakan Dr. Sudirman tadi. Di dalam Melayu itu kan ada ditinggikan seranting, didulukan selangkah. Mengapa ditinggikan seranting, dulu selangkah? Itu menunjukkan ditinggikan tidak beranting-ranting, tidak banyak ranting di atasnya. Tidak didulukan, tidak banyak langkah di depannya. Artinya dia hanya didulukan selangkah. Dia tidak meninggal. Jarak dengan orang yang itu tidak begitu jauh. Tidak begitu jauh. Targetnya tinggi. Dia tidak berada di Menara Gading. Dia dekat dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya seperti itu. Itu sebabnya dulu Pak ya, rumah-rumah raja tu, rumah kedua tu halamannya luas. Luas, iya betul. Orang bermain. Iya, tempat orang bermain. Pagar tu. Iya. Macam Jawa. Iya, betul. Iya. Orang Melayu tu halaman rumahnya tidak berpagar. Tidak berpagar, iya. Tapi tempat anak orang bersama bermain. Bermain, iya. Kemudian rumahnya besar. Iya. Tempat orang datang bertamu. Iya. Sekarang tidak pakai tembok. Tak bisa kita masuk. Konsep Belando. Belando tu ngapa tembok? Itu benteng. Benteng ya. Takut jadi istana tu pakai benteng, orang masuk diseleksi. Iya. Kalau Keraton Jawa atau tahu sejarah Jogja. Ini sedap pagi itu. Jadi dulu ada memang cara orang Jawa itu mau menyampaikan idenya pada Sultan, Kanjeng Sultan yang dalam itu. Tapi 3 hari dulu tuh berjemur tuh. Ada alun-alun selatan utara tuh di Jogja, Solo. Itu tempat rakyat menyampaikan keluhannya. Tapi jemur 3 hari dulu. Duduk dulu. Nanti baru ada temenggungnya datang ke bahasa ngapu di kau sini ngapu. Saya nak nyampaikan sini. Kadang ada pula masalah tertentu tak boleh langsung ke Sultan, Kanjeng Sultan tidak. Mungkin kepada Mangkubumi dulu, Temenggung dulu, Pakualam dulu. Berjemur dulu tuh 3 hari. Begitu sulitnya mereka menemu raja ya. Tak menyampaikan. Kalau Melayu tidak ya? Tidak. Memang adalah melalui bentara dalam Takiri, Temanggung istana tu kan ada penghulu istana tu, istana Temanggung atau bentara. Tapi tak. Kalau kami, sejarah kami di Pelalawan, Istana Sayap itu kan istana besarnya kan tengah tuh. Kanannya untuk kantor. Kiri itu untuk rakyat tiap hari jumpa. Jadi Datuk berempat itu kantornya di situ tuh. Situ ya. Jadi siapapun datang dari manapun bisa menghadap. Ya? Kalau menurut Datuk berempat itu, Datuk Engku Raja Lele Putra, Datuk Banda Setia Raja, Datuk Laksamana Mangkudraja, kemudian Datuk Kampar Samari Raja itu perlu jumpa Sultan baru dibawa aja. Tapi tak ada sampai berhari. Tak ada ya. Itu artinya begitulah kita antara rakyat dengan pemimpin itu dekat. Ya, tiada jauh. Walaupun ini kalau dari segi pertahanan lemah. Sistem pertahanan orang Melayu raja lemah ya. Dia bisa sewaktu diserang orang ya. Atau ada orang menyeludup kan? Iya. Tapi bagaimanapun benteng tetap dipagar oleh apa? Oleh Panglima apa? Istilah Pak Wamidi ada dulu bang. Kata Wamidi, Belando berbentengkan batu, Raja Melayu berbentengkan adat. Tuh. Jadi benteng Melayu itu bukan batu. Tapi adat istiadat agama itu. Itu sudah dalam hati itu ya. Iya. Dalam jiwanya, dalam batin. Kalaupun
bentengnya batu pun 5 meter tinggi pun, tapi di sini tak betul. Tidak betul. Bisa saja orang bermuslihat bagaimanapun. Iya. Banyak juga kan. Begitu Sultan Ismail menyerang logi Belanda di Guntung Sengapi itu kan, itu bagaimana pertahanan? Tapi bisa dengan taktik bawa talam besar itu kan penghadapan. Tapi dalam itu nak beri hadiah. dari situ kata Belanda tu memang menyerahkan hadiah. Tapi di dalam itu punya senjata semua. Sampai ke dalam angkat habis serang Melaka, selesai semua. Orang luar dalam menganyang Belanda, di luar apa lagi? Selesai ratusan itu kan. Itu taktik ya? Taktik. Artinya benteng batu pun bisa diterobos. Beda dengan benteng agama adat budaya ini. Itu perlunya budaya adat itu tertanam sanubari budak-budak Melayu ini. Iya, ya. Nah, sekarang kan itu saya teringat pesapah itu tuh. Apa sebab dulu halaman rumah raja-raja tu luas itu ya. Tak berpagar tu kan ya. Kemudian dalam rumahnya ada pendopo, ada apa kan. Itu semata-mata falsafah itu mengandung makna bahawa rakyat sewaktu-waktu bisa bermain, anak-anak bisa bermain dekat dengan pemimpin ya. Kalau sekarang kan saya lihat Pak, pemimpin kita ni, mohon maaf lah saya Pak ya, belum rumah dah pagar betul kan. Kita nak ketemu payah ya. Jadi pemimpin yang demikian tak laku sebetulnya negeri Melayu Pak ya. Tak laku betul ya. Yang hati rumah dipagar begitu tinggi, nak ketemu payah, sebetulnya tak laku di negeri Melayu ni. Tapi kadang-kadang inilah perubahan yang terjadi sekarang ni Pak Kazraini ini. Bagaimana cara kita nanti ni untuk berubah? Kita harus cari pemimpin yang demikian ni Pak. Tentu seleksi lagi ni. Dari calon-calon yang ada ni nampak kan, apa ciri-ciri yang Melayu ni, itu yang kita pilih tentu itu. Yang kita sekarang perlu penyadaran kepada masyarakat bahawa pemimpin itu bukan pemimpin yang banyak duit, kemudian birokrasinya hebat. Cari pemimpin yang dekat kepada masyarakat, yang mengerti adat, yang peduli dengan masyarakat. Sebab di dalam Melayu itu adat bersedia syarat bersedia kitabullah. Dan itu yang menjadi tonggaknya pemimpin, yang menjalankan itu pemimpin. Menjalankan itu. Sebab pemimpin di dalam Melayu itu mereka juga pemimpin secara agama, dia menjadi pelindung agama, meskipun biasanya pemimpin didampingi oleh ulama, tetap ada muftinya, tapi pengayumnya pemimpin menjadi pengayum. Itu yang harus kita kita sosialisasikan masyarakat, kita sadarkan masyarakat bahawa memilih pemimpin ini bukan sekedar amplop 100-200 ribu, tetapi ini kan untuk kepentingan kita ke depan, bahawa pemimpin ini tidak sekedar amplop 100-200 ribu, tapi untuk ke depan kita ni macam mana orang Riau ini ke depan itu. Ya. Itu yang penting ya. Artinya jangan memilih pemimpin itu kena materi ya. Kena materi. Ya nak, kena duitnya. Kena duit. Dan bagaimana Pak imbauan Bapak terhadap partai politik yang mencalonkan pemimpin ini Pak, atau memilih mencalon gubernur atau bupati, wali kota? Tanggungjawab partai politik ni Pak tinggal lagi. Kerana kita bukan di alam kerajaan, kita di alam demokrasi. Partai politik merupakan pilar demokrasi. Nah, dia yang sebetulnya yang menciptakan kondisi ini. Tapi sebaliknya partai politik begitulah kelakuan kadang-kadang Pak. Siapa yang punya duit itu yang akan dicalonkan tu. Macam mana cara kita mengatasi itu? Ya, kita imbaulah ke partai-partai politik agar, karena ini berada di Riau, mereka juga memahami, mempelajari dan menghargai budaya-budaya Melayu. Prinsip-prinsip Melayu itu bukan menyusahkan, tapi juga untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak kan. Betul. Jadi
adat istiadat budaya yang sudah turun-turun diyakini dijalani oleh masyarakat Melayu ini memang untuk kemaslahatan. Oleh kerana itu partai-partai politik ini kita himbaulah pelajari dan pahami adat budaya Melayu itu, adat budaya Melayu, dan cobalah itu menjadi acuan mereka untuk mengusung calon pemimpin-pemimpin Riau ke depan. InsyaAllah kalau mereka merujuk kepada itu, pemimpin kita ni bagus, akan lahir. Yang betul-betul diharapkan sebagai orang Melayu. Iya. Betul. Tadi Dr. Sudirman mencontohkan di Melaka bagaimana putra mahkota sudah dilantik menjadi putra mahkota, itu akan menjadi raja, menjadi sultan Melaka. Akhirnya kan tersingkir karena rakyat tak setuju. Sultan Mahmud mangkat ujulang, kita tahu kena akhirnya berontak. Artinya masyarakat tak mau. Masyarakat tak mau. Jadi oleh kerana itu partai politik jangan mencalonkan, memaksakan keinginan dia, kerana masyarakat tak mau. Masyarakat tak mau. Kecuali kau pakai duit sama sekali. Iya. Iya. Mau tak mau itu rujukan kepada adat itu, bukan soal duit itu tadi. Bukan seperti contoh tadi menarik sekali Utsman bin Affan. Khalifah kita tu kan pertama setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar, Utsman, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman. Padahal Utsman ni kan orang kaya. Sampai sekarang hartanya masih terus mengalir. Ya, lebih senior dari Umar. Kemudian lebih senior kemudian menantu Rasulullah. Tapi dia tidak didahului. Padahal dia punya banyak padahal dia banyak duit. Itu berdasarkan surah tadi, musyawarah. Iya. Jadi musyawarah. Tapi kita ni kan kena demokrasi, suara yang terbanyak sebetulnya harus musyawarah ya. Baik Pak, masih Pak Sudirman sikit Pak. Ini Pak Dirman, ini perlu juga kita berikan pemahaman kepada masyarakat kita Pak. Ini kan masyarakat kan sangat menentu Pak. Ya. Tak? Artinya pemimpin itu tergantung kondisi masyarakat. Ya. Kalau masyarakatnya memang keadaan miskin, tak mampu, yang ukur mereka tu siapa yang ngasih duit Pak. Ini yang perlu Pak jelaskan kepada masyarakat. Wahai masyarakat Melayu, tolonglah kita ubah cara berfikir kita ke depan ni Pak. Tolonglah Pak sampaikan. Ya, makasih. Masyarakat ni bahasa kita ya. Sebuah sistem memang tidak bisa dipisah. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia ini, khusus Melayu ini sifat paternalistik Pak. Sistem kebapaan pemimpin. Jadi walaupun masyarakat desa pun dia ada geng-geng, maaf cakap saya pun geng nih. Jadi satu desa itu bahkan kayak geng, tapi ada hal yang menarik pula. Ada geng yang fanatik, ada yang tidak fanatik Pak. Maksudnya gini, ada yang kelompok, saya lihat gejala waktu pemilihan baru ini kan, ada desa itu sudah dikapling Pak. Ini, maaf saya gunakan istilah warna, ini wilayah merah tuh, ini wilayah hijau, ini wilayah kuning. Jadi kalau ada misal di situ pasang masuk desa tuh Pak, Anda masuk ke wilayah merah tuh, partai ini, calon lain yang coba masuk Pak, kemana Pak? Oh, itu bukan orang Melayu tu Pak ya? Itu satu. Kalau tu hijau atau kuning, itu satu. Ada itu satu pola. Ada pola lagi, pola ini saya tengok ini pola yang sudah canggih itu. Itu pola macam apa namanya? Pakai lelang itu. Lelang dalam hati gitu. Pokoknya semua yang masuk, yang datang kami timo. Nanti kami seleksi. Kasar, siapa yang terbesar. Kalau lelang kan yang terkecil kan. Ini siapa yang terbesar ngasih? Itu yang dia apa? Pilih. Mereka hitung tuh, calon A 100, ini 150, 200, ada yang ngebom 400, 500, pilih tuh. Jadi hari-hari H, malam jam-jam H, itu siapa yang paling besar tuh. Yang tadi 102 tuh ambil terus tuh. Kalau perlu mereka strategi. Engkau pilih Sanu ya, tak malu awak. Kau pilih Sanu. Artinya calon itu sudah dibagi ya? Dibagi, tapi yang menang pembagian yang terbesar. Yang terbesar. Jadi masyarakat itu tuh canggih tuh. Berarti dia satu musim itu berjuta dapat duit lah. Jadi ada yang fanatik tadi, itu tak bisa digoyang. Ada yang macam
tukang lelang tu. Dia akan pilih siapa yang terbesar dan dia akan itu tu. Ini harus diapa ya Pak? Harus sadar betul masyarakat ni ya. Jadi penyadaran kita sekarang memang agak rumit. Karena media informasi yang kita punya sekarang. Jangan kita bayangkan semua baca tu. Jangan semua orang dengar, buka podcast semua, tidak tu. Ada, tapi walaupun tidak banyak. Tapi itu rata saya. 30% masyarakat kita butuh politik. Butuh politik ya. Butuh politik. Dan ada orang punya HP media HP, tapi dia tidak buka itu. Dia buka hiburan yang lain. Buka ini, TikTok yang ini gitu. Pas masalah pemilihan, dia tetap pada patron. Betul ya. Siapa pimpin? Ya. Tuh. Dia yang bahaya tu di daerah kita ni kadang-kadang siapa yang ulur. Siapa yang mengulur. Oh iya. Ini bahasa ini. Ini kan akibat pemimpin juga sebetulnya. Iya. Jadi masyarakat itu berbuat kerana pemimpinnya begitu. Ini yang rusak tu itu. Kenapa tu? Saya potong sikit. Karena calon pemimpin yang ada sekarang yang disuguhkan oleh parpol ini banyak di bawah standar yang ideal itu. Baik standar Islam, standar budaya Melayu. Jadi di bawah itu standarnya itu. Kalau tidak seperti itu, dia tidak punya peluang tuh. Oh gitu ya. Jadi dengan cara material itu rupiah ni lah dia bisa mengubah itu. Orang yang populer, orang punya nama, orang punya jasa itu. Memang ada yang mengatakan politik itu kejam, kadang-kadang kejam tu. Ya, memang kondisi ini harus segera kita akhiri ya, bahawa memilih pemimpin tu harus betul-betul yang tadi dikatakan memerlukan suatu pemahaman adat istiadat, apalagi agama gitu kan. Kalau tidak faham dengan agama ini kita anggap mohon maaf lah hanya solat, puasa, haji, tapi menyangkut masalah kemasyarakatan, masalah politik, itu harus dipaham juga oleh masyarakat ya nak ya. Dalam agama kita yang namakan dalam Islam kan siasah kan. Siasah bagaimana siasat untuk memilih pemimpin kan. Kerana memilih pemimpin ini tanggungjawab kita dunia dan akhirat. Iya. Tidak. Bukan hanya sekadar itu masalah dunia kan, tidak kan? Dunia akhirat kan. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar itu pemimpin gerak. Pemimpin. Jadi tidak bisa. Malah kalau tidak laksanakan itu, mohon maaf ya, kata Rasulullah mengatakan akan datang satu saat nanti umat dia berdoa tetapi doanya tak terima oleh Allah. Kenapa? Tidak menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar tadi itu. Jadi sulit juga ya kita pahami masyarakat ini. Kerana itu kemungkaran. Itu penyimpangan, jangan diikuti. Apalagi dilaksanakan pula. Auzubillah. Di mana solat kita ya tak ya? Bagaimana haji kita? Kerana tadi itu. Baik encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah. Ini cukup menarik pagi hari ini kita dengar itu ya encik-encik, tuan-tuan. Pendapat dua pakar kita ini yang sangat penting kita fahami dalam rangka memilih pemimpin di Provinsi Riau itu. Oleh kerana itu jangan kita memilih pemimpin arti memilih kucing dalam karung. Hati-hati ya, walaupun duit banyak bertaburan duitnya, tapi itu bukanlah pemimpin yang sebetulnya. Tapi pemimpin yang benar adalah pemimpin yang faham dengan Islam, faham dengan adat, berbahasa Melayu dan dapat membawakan kesejahteraan bagi masyarakat Melayu Provinsi Riau ini. Bukan hanya sekedar untuk fisik bangunan yang indah-indah, tetapi bagaimana membangun mental masyarakat yang berjiwa Melayu di Provinsi Riau yang tercinta ini. Demikianlah perbincangan kami pada pagi hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua. Sekali lagi jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap tak? Untuk ya.